hebat. Bertemu lagi kita saat ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom Kak, shalom semuanya. Shalom Kak Rahma. Kak Ita, aku habis berkeliling. Hah? Keliling kemana Kak? Oh, dari utara sampai selatan, Wah. dari barat sampai ke timur. Ya ampun, kayak mata angin ya Kak Iya, ya? mata angin Kak. Kakak tahu apa yang aku dapatkan? Apa tuh Kak? Hah? Aku itu ya lihat banyak anak-anak dari utara, selatan, barat, timur berkumpul memuji Tuhan Kak. Wow, keren itu Kak. Iya, kalau gitu mari kita juga memuji Tuhan Kak. Ayo, Ayo kita pujikan. akan pujikan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Wah, Tuhan Yesus kita itu memang Allah yang dahsyat ya Kak ya. Dahsyat sekali Kak. Sangat patut Iya, dipuji dan betul. disembah. Betul. Iya. Untuk itu, mari kita sebelum melanjutkan kita akan doa bersama-sama. Iya. Kita sambil ambil sikap hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang dahsyat, terima kasih, kami sungguh bersyukur. Tuhan izinkan kami bersama-sama beribadah. Tuhan temani kami dari awal sampai akhir, dan kami juga mohon penyertaan-Mu untuk seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Kak Rahma, Iya Kak. kenapa Kak? Kelihatannya kok agak sedih gitu Iya. ya? Kakak bayangkan loh ya, sekarang ini loh ada Omikron. Ya benar.
Kalau dulu katanya ada tante corona, sekarang ada Omikron. Omikron, ya, Iya, benar-benar. ada Omikron. Terus kalau ibu-ibu sekarang pada pusing nggak? Karena minyak goreng susah Oh iya, carinya. betul banget itu. Pusing Iya, itu. adik-adik, anak-anak juga sekarang masih bingung Kak. Iya. Sekolah itu kadang PTM daring, PTM daring, PTM daring. Kamu Pusing gitu Kak. kan, ya. Iya, jadi saya merasa, aduh mau cerita sama siapa? Bingung, khawatir saya ini. Walah, ya sebenarnya sama sih Kak ya. Oh. Sama. Tapi Kak Rahma, kita itu punya satu sahabat, Oh, kita iya? punya satu teman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oh, iya, ya. Dia kan selalu menolong kita, Kak. Iya, saya lupa loh. Iya. Terima kasih loh Kak Jadi diingatkan. jangan khawatir. Iya, iya. Ya. Ayo, kalau gitu kita pujikan Ada satu, satu sobatku. sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ah, puji Tuhan Kak, sekarang hatiku lega. Gitu kan. Iya, terima kasih Kakak sudah mengingatkan saya kalau kita punya Yesus yang akan selalu menolong Menolong kita. kita. Kalau begitu Kak, Ya. ini ada adik-adik kita yang juga akan memuji Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan mereka. Wah, seru Wah, sekali seru itu sekali Kak. hari ini Iya. ya. Mari kita dengarkan pujian dari mereka ya Kak. Ayo Kak, nggak sabar nih. Ayo. Tresno
mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Nah, Kak, kita sudah mendengarkan pujian dari mereka. Iya. Wah, mereka luar biasa ya. Keren banget. Sudah dari kecil loh mereka sudah bisa menyatakan aku tresno Yesus. Iya. Terus mereka juga dipenuhi dengan sukacita. Wah, Iya, keren betul sekali. sekali. Iya. Nah, untuk itu Kak, sebagai ucapan syukur, kita mau memberikan persembahan pada Persembahan, Tuhan. ya. Ya, dengan diiringi lagu Bawa Bawa Persembahan. Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan Rela hatimu, jangan
Puji Tuhan ya, Iya, Kak. kita sudah mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tapi cuma sedikit loh Kak. Ya, tapi kita tetap penuh ucapan syukur, Amin, Kak. Ya, semoga betul. Tuhan menerima persembahan kita. Iya, kalau begitu Kak, sebelum kita bercerita banyak, bersaksi banyak, kita sebaiknya mendengarkan firman Tuhan dulu. Iya, Kak. Oke, mari kita pujikan sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Puji Tuhan Kak, semoga Tuhan berkenan ya atas pujian kita. Sekarang mari kita berdoa firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dari awal hingga sampai sekarang. Saat ini Tuhan, berkati urapi kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik remaja dimanapun kalian berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Di minggu hari ini, yang di pagi hari ini, kita bersama-sama merindukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 13 hingga 25. Mari kita baca bersama. Lukas 23 ayat ke-13 sampai 25. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes pun juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepasnya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan
dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah bersama kita baca di minggu pagi hari ini. Kiranya kita diberi tuntunan untuk mampu memahami apa maksud dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Adik-adik, teman-teman kita semua, kita bersama-sama tahu bahwa manusia diciptakan seturut dengan gambar Allah. Dan tentunya ada unsur Allah, unsur Tuhan, unsur ilahi yang ada di dalam setiap pribadi atau setiap manusia itu sendiri. Kira-kira apa yang menjadi unsur ilahi atau unsur Tuhan yang sebenarnya tidak hilang dari setiap manusia? Ya, ada satu unsur yang sangat penting yang diberikan Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita semua, dan itu merupakan satu unsur ketuhanan, suatu unsur ilahi, yaitu adalah hati nurani. Setiap manusia memiliki hati nuraninya masing-masing. Dan hati nurani adalah satu-satunya unsur yang paling benar di dalam manusia itu sendiri. Ketika manusia ingin melakukan sesuatu, dia akan mempertimbangkan baik dan benarnya, salah ataupun benarnya, boleh ataupun tidak, elok ataupun jelek. Dan itu semua bersumber, semua yang berawal dari hati nurani, membantu memutuskan manusia untuk melakukan sesuatu. Sama halnya seperti dalam yang sudah kita baca tadi, dalam Injil Lukas pasal yang ke-23, bahwa ketika Yesus di pasal 22, ketika Yesus dibawa ke Pilatus, di hadapan Pilatus setelah melalui Herodes. Di situ Pilatus sebagai juga seorang pejabat tinggi Romawi yang ditempatkan di Yerusalem, dia sebagai seseorang yang tentunya memiliki nama yang besar, ya. Dia seorang memiliki jabatan yang sangat tinggi dan tentunya sangat terhormat. Bahkan di antara orang-orang Ibrani, orang-orang Israel pun sendiri. Karena pada saat itu kita tahu bersama bahwa bangsa Romawi sudah menjajah bangsa Ibrani, bangsa Israel, dalam hal ini kota Yerusalem, begitu ya. Dan tentunya Pilatus sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia juga memiliki hati nurani. Hati nurani Pilatus sudah mengatakan sesuatu ketika itu. Kita baca di ayat-ayat yang pertama tadi ya, yang kita baca tadi, ayat yang ke-13, ayat yang ke-14 tentunya, dan juga ayat yang ke-15. Ya, ayat ke-14 dan ke-15 sudah kentara sekali, sudah terlihat sekali bahwa sebenarnya hati nurani Pilatus bekerja ketika ia akan memutuskan sesuatu terkait hukuman kepada Yesus dan juga kepada Barabas. Ya, mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Sebenarnya saat itu hati nurani Pilatus sudah bekerja. Kita baca ayat yang ke-14, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Ayat yang ke-14 berkata demikian. Bahkan ayat yang ke-15, Pilatus mengingatkan kembali, dan Herodes pun juga tidak. Jadi bukan hanya Pilatus saja sebenarnya, tapi juga Herodes. Sampai akhirnya Herodes melemparkan kepada Pilatus ya. Karena sebenarnya Herodes sendiri juga mungkin tidak menemukan kesalahan yang sangat amat fatal yang akhirnya mampu memberatkan Yesus untuk mampu disalibkan, dihukum hukuman yang paling berat. Karena kita tahu salib adalah hukuman yang terberat pada saat itu di masa pemerintahan Romawi, ketika di Yerusalem pada saat Yesus bertumbuh besar. Dan hati nurani Pilatus sendiri mengatakan bahwa sebenarnya berdasarkan hati nurani mempertimbangkan fakta-fakta yang di lapangan.
Pilatus sendiri sudah menyelidiki dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Apakah ada penistaan, ya kan? Karena bangsa Yahudi, terutama orang-orang Farisi dan orang Saduki, merasa bahwa dia telah menistakan Allah Yahweh, bahwa dia mengaku sebagai Allah itu sendiri, dia mengaku sebagai raja, sebagai Mesias yang diturunkan oleh Allah itu sendiri untuk menjadi raja bangsa Israel, kemudian dia yang akan menyelamatkan umat Israel dan lain sebagainya. Dan itu bagi bangsa Yahudi, bangsa terutama orang-orang Farisi dan sebagian orang-orang Saduki, merupakan suatu penistaan. Ya, seperti yang pernah kita dengar akhir-akhir ini ya, penistaan agama dan lain sebagainya. Mungkin hampir sama. Saat itu mereka merasa Tuhan mereka dinista oleh Mesias. Ya, Mesias yang sebenarnya, Yesus Kristus ini sendiri. Dan itu sendiri yang akhirnya memberatkan inginnya orang Yahudi bahwa ya karena sudah menista dia harus ditahan. Tapi menurut Pilatus, berdasarkan hati nuraninya, itu tidak suatu hal kesalahan yang besar yang mampu membuat dia ditahan atau bahkan disalibkan, begitu ya. Menurut pertimbangan Pilatus di ayat-ayat berikutnya menyatakan sendiri bahwa Barabas kesalahannya jauh lebih besar, karena dikatakan di sini bahwa Barabas adalah seorang pemberontak dan juga sudah melakukan pembunuhan di kota Yerusalem. Barabas adalah seorang pemberontak dan juga sudah melakukan pembunuhan di kota Yerusalem, dan itu wajar banget kalau saat itu dia akhirnya dihukum salib, hukuman terberat, hukuman mati, begitu ya. Menurut Pilatus itu adalah hati nurani Pilatus mengatakan seperti itu. Namun apa yang terjadi di akhir-akhir perikop tadi yang sudah kita baca, ternyata apakah Pilatus mendengarkan hati nuraninya? Ya, dia sempat mendengarkan hati nuraninya. Namun apakah Pilatus menjalankan sesuai dengan hati nurani yang berkata kepada dia? Tidak. Kita ketahui bersama bahwa Pontius Pilatus akhirnya mengubur dalam hati nuraninya karena dia lebih percaya, sebenarnya bukan lebih percaya, lebih takut mungkin ya dengan suara rakyat. Dalam hal ini adalah para pemimpin agama Yahudi pada saat itu ya, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang sudah berteriak salibkan dia gitu ya. Karena mungkin ada pertimbangan lain. Nah, ada pertimbangan lain yang mengaburkan hati nurani seseorang. Hati nurani seorang itu sangat kuat. Dia satu-satunya yang benar dari dalam individu seorang tersebut. Tapi ada banyak hal-hal yang mampu meredam atau bahkan mengubur dalam hati nurani seorang. Salah satunya apa? Bisa kita baca sendiri yang kita lihat dalam cerita ini, bahwa kemungkinan besar bahwa Pilatus masih sangat mempertimbangkan ketenarannya dia. Sebagai pejabat tinggi, dia harus mendengarkan suara rakyat yang terbanyak, dan juga dia takut suatu ketika mungkin rakyat yang besar itu mampu menggulingkan dia atau menggantikan dia, menyampaikan kepada pemerintahan Romawi di pusat untuk menggantikan Pilatus dengan orang yang lain, seperti itu ya. Dia masih ingin dicintai rakyatnya dengan apapun yang dia perbuat, meskipun mungkin itu keliru. Ketenaran, famous yang dia harapkan, dan juga mungkin narsistik yang tinggi ya, sehingga menyebabkan dia akhirnya secara tidak sengaja ataupun secara sengaja akhirnya mengubur hati nurani yang sudah berkata dan menyampaikan pada dia bahwa sebenarnya Yesus tidak melakukan kesalahan yang patut untuk bisa disalib. Seperti itu ya. Akhirnya Pilatus meredam hati nuraninya sendiri dengan memutuskan menyerahkan Yesus yang kita kenal kepada orang-orang Farisi. Dan di ayat yang terakhir mempersilahkan orang-orang Farisi untuk memperlakukan semau-maunya. Maksudnya di sini ya sudah terserah orang apa yang
dirasa benar bagi orang Farisi, apa yang dirasa benar oleh pemimpin agama ataupun rakyat bangsa Yahudi di Yerusalem pada saat itu, ya itu yang terjadi. Maka kita tahu sendiri, singkat cerita, ya yang terjadi adalah rentetan Paskah yang akan kita juga peringati nanti. Tuhan Yesus akhirnya disiksa, kemudian tidak hanya disiksa saja, kemudian disalib, dan ternyata memang itu yang terjadi. Dan dari keputusan yang cukup fatal ini, akhirnya Tuhan Yesus memang akhirnya harus disalib. Seperti itu ya teman-teman, adik-adik kita semua, bahwa ternyata suatu pengambilan keputusan di situ dipengaruhi adanya suatu hal yang mampu menilai mana yang baik, mana yang benar, gitu ya. Dan dalam diri kita sendiri ada yang namanya hati nurani. Di dalam lubuk hati kita yang terdalam ada yang namanya hati nurani. Kenapa yang paling benar? Karena di situ ada unsur ketuhanan. Lalu kenapa kita sebagai orang Kristen tidak boleh melupakan atau bahkan tidak boleh menyepelekan hati nurani kita? Karena Tuhan Yesus juga sudah menurunkan Roh Kudus-Nya. Ya, mengurunkan Roh Kudus kepada kita orang-orang percaya, dan juga Dia bersemayam di dalam hati kita. Orang-orang Kristen tentunya akan lebih mudah memutuskan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak benar, karena kita tidak bekerja sendiri, ya. Tuhan bekerja melalui hati nurani kita, melalui Roh Kudus. Maka dari itu kita selalu dalam berdoa, Roh Kudus tolong tuntun kami. Ya itu tadi, ketika kita melakukan sesuatu, kita mengambil keputusan tidak salah akhirnya, atau tidak merugikan banyak orang, atau tidak merugikan seseorang yang akhirnya berakibat fatal pada kehidupan mereka. Seperti itu ya teman-teman, adik-adik kita semua. Lalu apa relevansinya dalam kehidupan kita sekarang ya? Jadi pada dasarnya tanggung jawab yang muncul dalam diri kita sendiri sebagai manusia ketika kita memutuskan sesuatu, pasti ketika kita memutuskan sesuatu ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Demikian pula Pilatus ketika akhirnya dia melepas Yesus begitu saja. Dan kita perlu tahu bahwa tanggung jawab adalah merupakan bagian dari iman. Iman tidak akan ada artinya apa-apa ketika kita tidak mempertanggungjawabkannya. Pilatus meyakini Yesus tidak salah, tapi akhirnya perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diyakini, ya sia-sia. Imannya bahwa Yesus sebenarnya adalah Mesias, imannya bahwa Yesus adalah bukan orang yang salah, akhirnya sia-sia begitu saja ketika dia mengambil keputusan yang keliru. Demikian pula dengan kita semua, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering melakukan hal-hal yang demikian, meskipun sering juga kita tidak sengaja ya. Ketika kita paling mudah adalah ketika berada dalam posisi, atau ketika saat ini kita sering menggunakan media sosial begitu ya. Ketika kita menggunakan media sosial, kita mengupload sesuatu di Instagram masing-masing, Facebook atau Twitter, dengan perkataan, dengan gambar, dengan foto, dengan video dan lain sebagainya. Kita melakukan mengupload sesuatu yang kita anggap itu suatu hal yang benar gitu ya. Maka ketika orang melihat hal tersebut, orang-orang atau followers kita melihat hal tersebut, pastinya misalnya si A ini ternyata seperti ini, dia memiliki pandangan. Karena ketika apa yang kita upload itu, orang lain kecenderungan akan melihat, oh ini adalah ide atau buah pikir atau pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang akhirnya diupload di media sosial gitu ya. Nah, akhirnya ketika kita mengupload sesuatu, maka ada unsur keyakinan bahwa apa yang kita upload itu benar gitu ya. Namun apa yang terjadi ketika orang tersebut melihat di kehidupan nyata ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita upload, itu menjadi suatu hal pertanggungjawaban kita juga ya tentunya. Apa yang kita yakini, apa yang kita sudah upload ternyata berbeda dengan apa yang ada di kehidupan nyata kita. Kita tahu media sosial adalah berada di bukan kehidupan nyata kita ya, karena kita tidak langsung bertemu secara fisik, tapi ketika orang melihat fisik kita ternyata kok beda ya, maka itu akan menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban kepada kita, pertanggungjawaban kita kepada Tuhan juga tentunya, dan juga pada orang-orang sekitar kita. Ternyata yang ditampilkan ya tidak yang sebenarnya terjadi.
dan ada mungkin kurang bertanggung jawab, akhirnya orang-orang melihat seperti itu ya. Ada yang ditandingkan berlebihan mungkin, atau sampai sekarang kita lihat ya, sudah sering ya, kejadian yang paling sering terjadi sekarang ya, ada nama-nama orang pesohor-pesohor, orang yang nampak wah crazy ya crazy dengan kekayaannya di media sosial, crazy dengan materialnya yang luar biasa, materinya luar biasa di media sosial. Namun ternyata di kehidupan nyatanya apa yang ia tampilkan, apa yang ia pertontonkan di YouTube, di Instagram, di Facebook, dimanapun ia tontonkan, itu ternyata adalah suatu kepalsuan ya. Ya mungkin dia memiliki itu ya, tapi mereka memiliki itu dari mana? Dari orang-orang yang sebenarnya membutuhkan, ataupun orang-orang yang sebenarnya mempercayakan suatu aplikasi yang mereka kelola untuk mampu mensejahterakan mereka, namun justru menyengsarakan bagi orang banyak, bagi mereka sendiri ya. Hal-hal seperti itu bisa menjadi suatu pelajaran tentunya bagi kita semua, bagi saya pribadi juga demikian. Ketika kita melakukan sesuatu, entah itu di media sosial, di kehidupan kita nyata, dalam persekutuan, dalam sekolah minggu, dalam kegiatan sekolah, pendidikan kita, tentunya kita jangan lupa akan hati nurani kita. Ketika memutuskan sesuatu, kita ingat bahwa kita memiliki hati nurani, mana yang baik, mana yang keliru. Kalau mungkin hati nurani kita sedikit redup, oleh karena itu kita ingat bahwa hati nurani berasalnya dari Tuhan, dan Tuhan juga sudah mengurniakan Roh Kudus. Ya mintalah kepada Tuhan untuk menerangi hati nurani kita. Siramilah hati nurani kita dengan firman Tuhan, dengan berdoa, dengan bersekutu bersama teman-teman, dengan melakukan kegiatan persekutuan dan pelayanan dengan teman-teman dimanapun berada, dengan bekerja yang tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan bersekolah yang tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka hati nurani kita akan lama-lama semakin terang benderang, bahkan tidak hanya buat diri kita sendiri, karena keputusan yang kita ambil mampu menjadi suatu kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Demikian firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun hati kami, yang senantiasa menuntun tindak tanduk kami dalam setiap pengambilan kami keputusan dan setiap kami bertingkah laku. Puji syukur kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu, atas berkat-berkat-Mu, sehingga kami mampu dan mau mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Di masa Prapaskah ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan dan juga merasakan kedahsyatan-Mu, kekuatan-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah kami ketika kami berpantang, kuatkanlah kami ketika kami berpuasa, sebagai suatu peringatan atas besarnya kasih karunia-Mu kepada kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami senantiasa mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Lindungi sertai Bapak Presiden beserta jajarannya, beserta pemerintahan dari pusat hingga daerah. Engkau jamah satu persatu mereka, sehingga apapun keputusan yang mereka ambil merupakan keputusan yang berlandaskan keadilan bagi masyarakat dan keadilan sosial bagi kita semua ya Tuhan. Tuhan, tuntunlah para pemimpin kami agar negara ini mampu bersaksi, mampu mensejahterakan rakyatnya, dan mampu mempertontonkan kepada dunia bahwa Allah bekerja dalam negara ini, dalam bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah juga kiranya gereja kami. Engkau lancarkan segala proses yang akan dilalui oleh gereja kami dalam proses perizinan dan pembangunan fisik, gedung fisik gereja kami ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang menjamah sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik ya Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan juga Bapak Ibu Majelis yang melayani,
berikanlah mereka semua kesehatan ya Tuhan, meskipun di tengah pandemi ini kuasa Roh Kudus menyata, melindungi mereka, jauhkanlah dari mereka sakit penyakit ya Tuhan. Demikian pula kami berdoa bagi keluarga kami, jamah mereka satu persatu, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka karunia penyembuhan bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Teman-teman kami dalam persekutuan, khususnya secara khusus teman-teman kami di KPAR, di remaja ya Tuhan, yang mungkin pada saat hari ini belum bisa bersekutu bersama kami dengan daring ya Tuhan. Engkau jamah mereka, mungkin ada teman-teman kami yang sedang melalui masa isomannya, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pemulihan, Engkau sehatkan mereka ya Tuhan, sehingga suatu ketika nanti dapat kembali bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah juga persembahan yang sudah kami kumpulkan pada hari ini, kiranya itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja yang nyata ya Tuhan. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bentar lagi kami akan kembali melakukan aktivitas kami yang lainnya, kiranya Engkau jamah, Engkau tuntun kami, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Ita, puji Tuhan ya. Hari ini kita sudah memuji muliakan Tuhan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Tapi kita tetap bersukacita kan Kak Ita? Tetap sukacita, tetap semangat. Wow, jangan lupa ya adik-adik. Ya, Minggu adik-adik depan semua. kita akan bertemu lagi dalam ibadah. Minggu yang penuh sukacita dan ceria. Oke? Tapi sebelumnya Kak, kita mau berdoa dulu. Oh, untuk iya. penutupan. Yuk kita ambil sikap dan hati kita untuk berdoa. Segala puji syukur Tuhan, Kau telah menyertai kehidupan kami. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kiranya sukacita, damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu menyertai kehidupan kami mulai saat ini bahkan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur